Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi. Dan kembali pada kali ini gue akan melanjutkan kisah tentang Sewu Dino kalangan Simpleman. Gue disclaimer dulu ya, apa yang kalian dengar dari cerita ini adalah karya dari Simpleman. Karena cerita ini sangat seru dan udah menuju bagian akhir, silahkan nonton dari awal hingga akhir supaya kalian mendapatkan eh, apa yang kalian cari. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan. Baik, gua akan mulai ceritanya sebagai berikut. Cerita ini berjudul Tiga Welas. Sri membuka mata, kepalanya masih terasa pusing. Seluruh tubuhnya mengejang nyeri. Tangan kirinya diperban dengan beberapa jari-jarinya terpotong. Apa yang baru saja terjadi, Sri harus menolak untuk percaya. Sri lingkaran takdir, sepertinya lingkaran takdir. Rupanya dirinya pernah bertemu dengan sosok Sabdo Atmojo, tetapi tak disangka mereka akan bertemu dengan cara seperti ini. Tak ada yang tahu bagaimana cara takdir bekerja. Terdengar suara pintu diketuk. Sri, ucap Makarsa, berdiri di ambang pintu. Saya boleh masuk? Sri menunduk. Masih saja perasaan takut itu datang setiap kali melihat Makarsa. Wanita tua itu melangkah masuk anggun. Ia menarik kursi tua sebelum duduk di atasnya, menatap Sri dengan senyuman simpul yang menenangkan. Bagaimana keadaan kamu? Tanyanya. Wajahnya sayu bersedih, tapi Sri melihat warna lain di balik senyuman di wajahnya. Saya meminta maaf, kamu harus sampai seperti ini untuk menyelamatkan cucu saya. Sri tak berbicara, ia memilih untuk diam, seperti janji saya. Apapun yang kau minta akan saya berikan, dan perjanjian kita sebelumnya terbayar lunas. Katakan apa yang kamu inginkan dari saya. Sri menatap wanita itu mengawasi setiap detail dari senyuman dan keanggunannya. Di dalam kepalanya Sri sudah memikirkan banyak hal. Dan tentu saja orang tua itu pasti bisa memberikannya rumah mewah, mobil bagus, atau harta berlimpah. Namun semua itu tidak akan cukup dengan apa yang Sri lihat dan rasakan selama ia bekerja di bawah Bahkarsa. Sri menatap Makarsa, menekan rasa takutnya untuk membuat mata mereka sejajar sebagai manusia. Saya hanya ingin satu hal, Mbah, kata Sri. Kata Sri, Makarsa menunggu. Ia masih tersenyum menatap Sri. Sebenarnya yang jahat di sini itu siapa? Tanya Sri. Suaranya gemetar, tetapi ia berusaha tetap menyuarakannya. Apakah Kuncoro yang ingin menghabisi nyawa Dela dan semua ikatan darahnya? Ataukah Anda yang sudah lebih dahulu membantai habis keluarganya? Senyuman di wajah Makasa lenyap, namun dia tetap menatap Sri dengan sikap yang anggun. Ia tidak marah, tak juga murka mendengar pertanyaan Sri. Dulu aku pernah mendengar, nak, sebuah peribahasa kuno bahwasanya pengetahuan bisa membawamu menuju kematian. Katanya, makin lama aku hidup, aku menjadi semakin tua. Tahu arti dibalik peribahasa itu. Kamu tidak perlu tahu lebih dari ini, karena ketidaktahuan adalah berkah dari ilahi. Makarsa berdiri, ia sudah menyentuh gagang pintu, tapi langkahnya terhenti sejenak. Kemudian ia berujar, aku akan menunggu sampai kamu mengatakan keinginanmu. Aku tak mau terikat dalam sebuah hutang. Bila kau tak kunjung mengatakan permintaanmu, aku bisa memilihkan apa yang pantas kau dapatkan. Makarsa pergi, pintu tertutup. Sri sudah tahu semua, ia tahu bahwasanya santet Seudino bukan santet sembarangan yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa, kecuali orang yang sudah dibutakan oleh hitamnya keinginan untuk membalas dendam. Ia menyadari arti lukisan dalam figura itu tak lain tak bukan adalah Mbak Kasa sendiri. Filosofis yang ingin disampaikan oleh si pelukis adalah bahwa Karsa Atmojo adalah salah satu dari orang yang begitu hebat sehingga diikuti oleh dua iblis Jawa kuno.
yang saat ini ada di dalam tubuh Dela Atmojo, Sengar Turih, dan Banarogo. Selain itu, kilasan ingatan yang diberikan Kuncoro juga turut memberitahu Sri tentang semua. Darah sudah ditumpahkan, aliran darah dari darah yang mengalir akan terus mencari jalannya sendiri. Kutukan demi kutukan akan mengikuti. Sri sudah melihat semuanya sekarang, waktunya ia harus pergi. Meski tubuhnya masih terasa nyeri, Sri ingin segera pergi dari tempat ini. Ia tidak bisa terus-menerus tunduk dan ikut dalam lingkaran iblis yang saat ini tengah mengitari urat keluarga ini. Sri menggemas semua bajunya, mengangkat tas kemudian melangkah keluar pintu. Di sana ia melihat Dini sama kacau dengan dirinya. Mata mereka bertemu sejenak sebelum ia melangkah mendekatinya. Kamu gak ikut? Aku mau pergi dari sini. Sudah gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Saya yakin kamu juga melihatnya. Kamu juga tahu apa yang terjadi di sini, bukan? Hanya Sri, tetapi Dini hanya diam, ia menunduk dan air matanya tumpah. Maaf Sri, sepertinya aku akan tetap di sini. Apa? Kata Sri tidak percaya. Kamu lihat sendiri apa yang terjadi. Saya yakin dia membagi sedikit penglihatannya juga sama kamu. Dini mengangguk, ia tahu semuanya sama seperti Sri, tetapi tetap saja ada sesuatu yang membuat Dini tidak bisa pergi dari sini. Bahkan saya akan memberiku kedudukan yang tinggi jika kau masih ada di keluarga ini. Ikutlah Sri, hidupmu akan dijamin dan enggak akan kekurangan. Sri menatap sengit Dini sebelum mencibir. Itu yang dia janjikan sama kamu, itu yang dia katakan sama kamu. Setelah semua peristiwa ini terjadi, kamu masih percaya sama wanita itu? Tanya Sri. Iling, dengan siapa kamu berurusan? Sri meninggalkan Dini yang menangis segukan. Tak akan ada orang yang bisa menahan tangis bila tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dini menangis bukan karena si pergi, melainkan karena ia tahu bagaimana Kuncoro mati. Sri melangkah keluar pintu joglo. Di sana ia melihat Dela berdiri menunggunya. Di belakang Dela, Mbak Tamin dan Sugik tengah menatapnya. Mbak Sri mau kemana? Pergi, balas Sri singkat. Pergi, malam-malam begini Mbak. Iya, harus malam ini. Senang bisa melihat kamu kembali. Mbak, ucap Dela, nggak bisakah masih kerja di sini? Saja di sini? Walau saya sudah kembali, Mbak Sri bisa jadi asistenku. Nggak bisa, Mbak Dela. Saya nggak bisa, ucap Sri. Kenapa tah, Mbak? Tanya Dela. Sri melihat dari balik pintu. Karsat Mojo mengamatinya. Matanya tajam seakan memberi pesan kepada Sri. Saya harap Mbak Dela bisa hidup lebih terhormat. Itu saja pesan dari saya. Kalimat terakhir dari Sri membuat Dela tertegun. Ia sudah tidak bisa memaksa lagi. Sri sudah memilih jalan dan ia harus menghormatinya. Sri berjalan melewati Dela, langkahnya menuju mobil. Sugik terhenti saat menatap Matami. Lelaki tua itu juga tahu semuanya, tetapi tak ada satupun yang ia katakan tentang gejolak pertarungan antara keluarga. Tak satupun keluar dari mulutnya. Terima kasih Andu sudah membantu kami. Simpan terima kasihmu Mbah. Saya percaya karena itu ada. Ucap karma itu aja. Terima kasih. Simpan terima kasihmu Mbah. Saya percaya karma itu ada. Sorry teman-teman agak belibet. Lanjut. Ucap Sri. Sugi yang mendengar itu dari bangku sopir tak berkomentar. Namun Mbak Tamin justru tersenyum mendengarnya. Sri mengamati semua orang untuk kali terakhir sebelum melangkah masuk ke dalam mobil. Sugi menyalakan mobil, kemudian kendaraan itu melaju. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo, menembus jalanan dan kabut tebal malam. Sugi beberapa kali menatap Sri dari kaca depan. Ia ingin bicara tapi tak tahu dari mana ia harus memulainya. Sri hanya melamun, menatap keluar jendela mobil, pikiran kacau. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kejadian demi kejadian, bagaimana satu persatu dari keluarga Kuncoro dihabisi, dan bagaimana lingkaran takdir akhirnya mempertemukan dirinya dengan Sabdo, dan bagaimana sukma mereka bertemu. Seakan semua sudah ditata rapi. Lingkaran takdir itu tidak akan pernah bisa Sri lupakan selamanya. Oke,
Makasih banyak teman-teman yang udah nonton join dari awal hingga akhir. Jika konten gue ini menghibur, tolong bantu gue dengan beri jempol ke atas. Dan buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, bantu support gue dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke, kita akan lanjut ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.